Konstruktivisme kognitif disampaikan oleh psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif adalah proses yang lebih individual, yang dicapai melalui pengamatan dan eksperimen. Seseorang dapat membangun pengetahuan melalui proses asimilasi, akomodasi, maupun gabungan keduanya. Asimilasi artinya mengambil dan menempatkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Sementara, akomodasi artinya menggunakan informasi baru untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Sebagai ilustrasi, seorang anak awalnya tahu kalau hewan berkaki 4 dan berbulu disebut anjing. Ketika anak tadi melihat kucing untuk pertama kalinya, ia mengira itu juga anjing. Menempatkan kucing ke dalam pengetahuannya tentang hewan berkaki 4 dan berbulu dinamakan proses asimilasi. Namun, setelah itu, anak diberitahu kalau ada hewan lain yang juga berkaki 4 dan berbulu, yang disebut kucing. Sekarang, anak jadi tahu kalau hewan berkaki 4 dan berbulu bisa jadi kucing, bukan hanya anjing. Mengembangkan pengetahuannya tentang hewan berkaki 4 dan berbulu dinamakan proses akomodasi. Adapun konstruktivisme sosial disampaikan oleh psikolog asal Rusia bernama Lev Vygotsky. Menurut teori ini, perkembangan kognitif adalah proses sosial yang dicapai melalui interaksi sosial atau kolaborasi. Dalam konstruktivisme sosial, setiap anak memiliki zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah potensi perkembangan anak yang dapat dicapai dengan adanya bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih paham atau lebih berpengalaman. Orang yang dimaksud misalnya orang tua, guru, pelatih, atau tutor sebaya. Contohnya, seorang anak sudah mahir naik sepeda, tetapi dengan roda bantu. Kemampuan bersepeda anak masih dapat ditingkatkan, sehingga ia bisa naik sepeda tanpa roda bantu lagi. Kemampuan itu dapat dicapai jika ada orang tua yang melatih anak untuk menjaga keseimbangannya. Dalam eksperimen ini, seekor kucing yang lapar ditempatkan di dalam sebuah kotak. Di luar kotak terdapat makanan yang dapat dilihat oleh kucing, tetapi belum dapat dijangkau. Kucing tersebut mencoba berbagai cara untuk keluar dari kotak. Ia mencakar, menggigit, dan melompat ke berbagai arah. Semua tindakan ini merupakan serangkaian percobaan atau trial untuk menemukan jalan keluar. Setelah percobaan dilakukan berulang kali, kucing dapat keluar dari kotak dengan waktu yang semakin singkat. Hal ini menunjukkan adanya kurva belajar, yaitu peningkatan kemampuan sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Dari hasil eksperimen tersebut, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar terjadi melalui proses coba-coba dan kesalahan. Teori Thorndike tidak hanya berlaku dalam eksperimen, contohnya dapat dilihat dari seorang belajar mengikat tali sepatu. Pada awalnya banyak kesalahan yang dilakukan, kemudian ia terus mengulangi berbagai percobaan. Setelah memahami pola yang benar, keterampilan tersebut semakin berkembang hingga akhirnya dapat dilakukan secara otomatis. Saat melakukan penelitian, Pavlov mengamati bahwa anjing akan mengeluarkan air liur ketika melihat atau mencium makanan. Respon ini terjadi secara alami tanpa perlu diajarkan terlebih dahulu. Dalam teori Pavlov, makanan disebut sebagai unconditioned stimulus atau stimulus tak terkondisi karena secara alami menimbulkan respon. Sementara itu, keluarnya air liur disebut sebagai unconditioned response atau respon tak terkondisi secara otomatis. Selanjutnya, Pavlov memperkenalkan bunyi bel sebagai stimulus netral. Pada tahap ini, bunyi bel belum menimbulkan respon apapun dari anjing. Pavlov kemudian membunyikan bel setiap kali makanan diberikan kepada anjing. Proses ini dilakukan berulang kali sehingga anjing mulai menghubungkan bunyi bel dengan kehadiran makanan. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing belajar bahwa bunyi bel menandakan makanan akan datang. Akibatnya, anjing mulai mengeluarkan air liur segera setelah mendengarkan bunyi bel.
Pada tahap ini, bunyi bel yang sebelumnya merupakan stimulus netral berubah menjadi conditional stimulus atau stimulus terkondisi karena telah mampu memunculkan respon tertentu. Respon keluarnya air liur setelah mendengar bunyi bel disebut condition respon atau respon terkondisi. Respon ini muncul sebagai hasil proses belajar. Sebelum proses belajar, makanan secara alami menyebabkan keluarnya air liur. Setelah proses pengkondisian berlangsung, bunyi bel saja sudah cukup untuk menimbulkan respon yang sama. Eksperimen Pavlov menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Semakin sering hubungan tersebut diperkuat, semakin kuat pula respon yang muncul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami proses pengkondisian tanpa menyadarinya. Misalnya, suara notifikasi ponsel membuat kita langsung ingin memeriksa pesan, atau suara bel sekolah membuat siswa bersiap masuk kelas. Pada bagian ini ditunjukkan contoh aktivitas yang sering digunakan di kelas. Melalui pengulangan stimulus tertentu secara konsisten, peserta didik dapat membentuk kebiasaan dan respon yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan prinsip pengkondisian klasik untuk membangun lingkungan belajar yang positif. Misalnya, dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik memiliki respon positif terhadap kegiatan belajar. Dari teori Pavlov, dapat dipahami bahwa belajar terjadi ketika seseorang membentuk hubungan antara stimulus dan respon.